krisis ekonomi dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan tema ini memberikan hasanah keilmuan kepada kita, bagaimana Islam memandang krisis ekonomi, sehingga kita bisa lebih hati-hati dan waspada, dan bagaimana tentunya Islam mengajarkan kepada kita. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu sekalian, kita awali saja kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan semua, Allah ini luar biasa nih, keren. Udah lah WFH, udah lah Covid, masih ada aja pengajian di bulan Ramadan. Keren banget. Memang Allah itu memberikan perbedaan apa. Jadi kita kreatif bagaimana caranya gitu. Dan ini juga menunjukkan sebetulnya bagaimana orang Indonesia itu sangat rindu sama Ramadan, sangat cinta sama Allah dan Rasulnya. Jadi biar kata berbagai kesulitan kita cari akal gimana cara itu supaya kita dapat ilmu, dapat ngaji, segala macam, dapat keren. Ini kayaknya di rumah nih, Pak Anto juga di rumah nih. Ya, Ustaz. Baik, rekan-rekan sekalian, pertama-tama saya mohon maaf terlambat dan nanti sholat. Yang kedua, mohon maaf lagi karena nggak bisa lama-lama karena bentar lagi ada izin yang lain. Dalam menghadapi krisis ekonomi ini ada 5 hal nih, 5 bab. Mudah-mudahan diburu nih, 5 bab. Seperti biasa kita akan kasih quiz. Oke, kita akan kasih pertanyaan. Yang bisa jawab pertanyaan, jawabnya di teks. Diketik aja di teks ke Pak Anton, oke. Nanti Pak Anton yang nentuin siapa yang pemenangnya. Satu orang cuma boleh 1 kali menang, oke. Kemudian nanti Pak Anton kirim nama-nama pemenangnya ke saya dan nomor rekeningnya. Nanti saya akan transfer pakai M-Banking dari oke. So, kita mulai 5 bab. Insyaallah keburu nih 20 menit 5 bab. Bab pertama. Kita harus yakinnya bahwa ma'asabakum min illa bi'idznillah. Bahwa kehidupan ini, bahwa seluruh yang ada di alam raya ini ada yang ngatur. Yang ngatur namanya Allah. Nggak pernah bisa meleset dah. Mau musibah, nggak musibah, mau dapat rezeki, nggak dapat rezeki, mau hujan, nggak hujan, semuanya yang ngatur Allah. Ada yang ngatur namanya Allah. Billahi ma fi samawati wa fil ardi, dalam surat ayatul kursi kita juga Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jadi yang nomor 1 bab 1. Yakin aja dah. Iman aja dah. Bahwa ini semua ada yang ngatur namanya Allah. Oke. Nggak usah khawatir sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan nggak usah khawatir akan 2 hal. Pertama, nggak usah khawatir sama namanya kematian. Ngapain khawatir? Udah ada schedule-nya. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nggak bisa dimajuin sedikit, nggak bisa dimundur sedikit. Udah ada schedule-nya, men. Udah ada jadwalnya, siapa yang meninggal, udah tenang aja dah. Nggak usah pikirin, nggak usah khawatirin terhadap kematian. Yang perlu dia khawatirin adalah bagaimana bekal kita untuk hidup selamat. Ini yang kedua. Yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan jangan pernah khawatir terhadap rezeki. Karena rezeki juga udah ditakar, nggak bakal ketukar. Benar nggak? Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan Allah mengatakan dan tidak akan meninggalinnya seorang anak cucu Adam sebelum semua jatah rezekinya habis. Jadi setiap waktu kita mau lahir, kita udah ada tulisannya jatah rezekinya berapa, udah ada tulisannya tuh. Selama jatah rezeki kita belum habis, kita nggak bakal mati. Karena Allah mengatakan akan aku jamin rezeki semua yang mati di muka ini. Benar. Jadi nomor 1 kita yakin bismillah. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Nah, ini bab 1. Kudu yakin Allah memang punya rencana-rencana yang indah yang kita baru bisa ngerti setelah selesainya badai. Misalnya dulu ketika Rasulullah SAW membawa Islam awal-awal itu kan ngajinya di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, beberapa orang doang, ditutup di belanya, nggak boleh ketahuan karena ketahuan nanti bisa di mesin, di
kriminalisasi sama orang-orang Arab Quraisy karena mereka paling gak suka Rasulullah SAW menyampaikan kalimat hak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Habis itu Rasulullah SAW dimusuhi, dibully. Padahal tadi ini orang Arab Quraisy itu menjuluki Rasulullah SAW sebagai Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Tapi gara-gara Rasulullah SAW menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang-orang yang tadi juluki Rasulullah SAW sebagai seorang yang Al-Amin nih, tahu-tahu berubah. Semuanya juluki Rasulullah SAW menjadi seorang Al-Majnun, orang yang gila, suka meracau. Kacau. Diboikot secara ekonomi. Nah, umat Islam diboikot sebagai ekonomi 3 tahun, men. Dan kita COVID baru berapa bulan? Baru 2 bulan. PSBB, benar ya? Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya 3 tahun diboikot. Orang Mekah nggak boleh melakukan transaksi dagang dengan orang Islam. Kacau gak? Wah, seru dah ceritanya. Habis itu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang. Tapi apa yang terjadi? Setelah semua perkara itu terjadi, Allah ternyata punya rencana yang sangat indah. Apa yang terjadi? 2 superpower besar waktu itu, Romawi dan Persia, hancur. Muncul superpower besar yang berikutnya, yaitu Islam. Orang-orang yang dulu menuhankan makhluk, dengan datangnya Islam diberantas habis. Orang-orang tidak lagi menuhankan makhluk. Dan dari perubahan besar itu, bangsa Indonesia dipilih oleh Allah menjadi bangsa yang paling banyak umat Islam. Yang kedua, perang dunia kedua, men, hancur-hancuran. Belum berapa, COVID belum berapa, men. Ya ada yang kita dibunuh, dibom, ditembak, kagak ada. Perang dunia kedua, men, habis-habisan, hancur-hancuran, dibom, hancur. Orang Indonesia dibawa suruh kerja Musa segala macam. Tapi apa yang kejadian? Apa rencana Allah? Setelah perang dunia kedua selesai, Allah menyadarkan negara-negara jajahan semuanya pada merdeka satu persatu. Benar ya? Emang waktu perangnya habis-habis saja hancur-hancuran kita hidup. Tapi setelah perang dunia selesai, perang dunia kedua selesai, dengan Hiroshima, bom atom Hiroshima, Nagasaki, habis-habisan ke orang itu semua, ada hidupnya. Tapi setelah itu, ternyata Allah memberikan sangat indah. Allah menghapuskan penjajahan di seluruh dunia. Semua negara-negara jajahan pada merdeka. Dan negara pertama kali yang merdeka setelah perang dunia kedua adalah Indonesia. Sudah 2 kali nih Indonesia nih naik panggung nih. Yang ketiga nih COVID nih. Ini mah bukan krisis 98 bukan krisis 2008. Bukan. Kalau ini mah supply kena, demand kena. Supply kena, men. Kita nggak bisa produksi, pabrik nggak bisa jalan, karyawan nggak bisa kerja. Demand kena, orang nggak ada daya beli, gitu ya. Supply demand kena. Mau ngimpor bahan baku nggak bisa, mau ngekspor barang jadinya bisa, kena. Supply demand kena. Nah, saya pun yakin setelah selesai COVID ini, Allah punya rencana yang sangat indah. Indonesia, Allah sekali lagi akan dipilih oleh Allah menjadi tempat dunia yang tidak menjadi tempat bab 2. Bagaimana kita menyikapi keadaan yang sulit ini dalam ilmu ekonomi bagaimana? Kita memberikan pedoman. Yang pertama, kita tetap harus jujur. Oke. Nggak boleh ente ngasih nasi bungkus di sampah. Nggak boleh. Kalau nggak punya duit, kalau nggak mau ngasih, nggak usah menghina orang, bener ya? Kalau punya kelebihan, kasih orang, bener ya? Rasulullah SAW, ini kuis pertama, yang bisa kocok nih. Kuis pertama. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang memberikan makan orang untuk berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan titik. Nah, yang jawab teks ke Pak Anton. Ntar kalau jawabannya benar, nanti namanya dikasih saya, kasih nomor rekening, nanti saya transfer duitnya. Oke. Yang pertama itu jujur. Orang lagi susah gini hidup, ente malah nggak jujur, malah nipu. Ya sama kasihan dong orang, bener ya? Bukannya bantuin orang lagi susah, malah ente dagang, nipu segala macam. Jangan. Kudu jujur. Oke. Jujur dalam Islam ada 2 jenisnya. Yang pertama jujur kepada Allah, bahasa Arabnya siddiq. Yang kedua jujur kepada manusia, bahasa Arabnya amanah.
Sidik tuh artinya lu dengerin aja dah, samina ma'atokna, apa Allah bilang lu kerjain dah. Terus cari yang halal, nggak usah nyari-nyari yang haram, ngapain nyari haram, kagak barokah itu, betul ya? Oke. Bab 2 selesai. Kita kudu jujur. Bab pertama, kita kudu iman bahwa ini semua ada yang ngatur, yaitu Allah. Kadang-kadang kita melewati masa-masa sulit, tapi kuis berikutnya, siapa yang bisa nulis ini? Dalam surat Al-Nasrah Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al titik gocap kalau kita lanjutin, benar ya? Kita kudu yakin, men. Paham ya? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al titik. Kudu yakin ini ada Allah yang ngatur. Musibah nggak bakal ada kecuali Allah yang ngatur. Mau musibah, mau apa, semua yang Allah ngatur. Nomor 2, kudu jujur. Jangan sampai lagi susah kayak begini, ente malah buat orang tambah susah lagi gara-gara nipu-nipu. Wah, kacau deh pokoknya. Apalagi lagi bulan puasa lagi nipu lagi. Lagi babi, bilang lagi sapi. Susah itu kayak begitu dah. Bab 3. Jujur aja kagak cukup, men. Tapi kita juga harus cerdas. Kudu cerdas sih kayak begini nih. Nggak bisa ngumpul bareng-bareng di masjid. Pakai pikiran lah, kita kreatif gimana caranya, pakai Zoom, bener ya. Biasanya kalau bulan Ramadan kita kan bawain nasi bungkus ke masjid biar orang pada buka puasa, bener ya. Sekarang nih kita bawa nasi bungkus ke masjid, ditolak sama pengurus masjid. Nggak ada Pak, masjid tutup katanya, nggak boleh, COVID. Saya bilang sama pengurus masjidnya, taruh depan masjid aja dah, pakai tulisan, silakan ambil satu. Dimarahin sama Satpol PP karena ngundang kerumunan orang. Nah, tapi akhirnya kita jadi kreatif, bener gak? Nasi bungkus kita kirim 4:30 ke masjid, pengurus masjid jalan kaki, nyebarin tuh ke orang-orang yang membutuhkan di sekeliling masjid, bener gak? Pokoknya kita kudu cerdas. Kalau di Amerika nih, kalau dalam hasil penelitian saya ya, kalau baca-baca jurnal segala macam tuh, ada 3 strategi nih. 3 strategi. Yang pertama strateginya same product, different channel of delivery. Produknya sama, tapi channel delivery-nya beda. Contohnya, Nike. Di China, Nike punya 7.000 toko yang dimiliki sendiri oleh Nike ya. Nggak termasuk yang franchise, nggak termasuk yang konsinyasi. Dari 7.000 toko Nike di China itu 5.000 diantaranya tutup. Ayo loh, bingung nggak? Lah itu kan sales drop. Nah, itu pegawai Nike ngapain di rumah? Bener ya, dia kan iseng juga di rumah ngapain. Akhirnya ada yang dapat ide. Nah, dia carilah 10-15 orang pelanggan-pelanggan Nike, dia teleponin, diajakin Zoom, olahraga barengan di rumah. Dari jam 8 sampai jam 10, Zumba bareng, aerobik bareng, yoga bareng, bener ya? Walhasil apa? Satu karyawan ngajakin 10-15 orang. Itu karyawannya pada ngajakin semua rame-rame, jadi tren. Jadi tren orang sekarang olahraga sama Zoom, pakai Zoom di rumah. Walhasil semangat olahraga naik, permintaan akan sepatu Nike naik, kaos kaki Nike, celana olahraga Nike, baju olahraga Nike, kepala Nike, permintaannya naik. Benar nggak? Gara-gara kreatif harus cerdas. Contoh kedua, ini di Cina gitu juga, tutup. Nah, dasarnya ngapain di rumah? Biasa ngajar, sekarang nggak bisa ngajar, di rumah doang, duduk-duduk begitu. Kan dia sebel juga, sebagai cuma duduk juga. Apa yang melakukan dosen-dosennya? Kreatif. Dia buat mata kuliah baru. Dia tawarkan secara online. Apa yang terjadi? Dalam tempo 2 bulan, Universitas Jogja memiliki 500 mata kuliah baru. Ditawarkan kepada mahasiswa secara online, jumlah mahasiswa jauh lebih banyak 5 kali lipat daripada ketika di offline. Ini strategi yang pertama. Kita kudu mikir, men. Antum a'lamu bimudinakum, bener gak? Ente dengar tuh yang urusan dunia ente, pikir. Contoh yang kedua, same infrastructure, different product. Louis Vuitton, ada minyak wangi, parfum Louis Vuitton, sepatu, tas Louis Vuitton. Louis Vuitton tetap nggak produksi lagi dia ini parfum karena kalau lagi COVID, tapi dia memproduksi hand sanitizer.
Orang kaya emang kelakuannya agak aneh-aneh. Dia nggak mau hand sanitizer pengen hand sanitizer yang mereknya Louis Vuitton biar kaya, biar keren, biar gaya. Dia nggak bikin tas lagi, tapi dia bikin masker mereknya Louis Vuitton, men. Karena kalau orang kaya tuh kalau pakai masker yang hijau-hijau kayak gitu dia nggak suka tuh, kurang kelihatan kayanya, bener ya. Dia mesti pakai masker yang Louis Vuitton. Hotel Best Western di Amerika Serikat, Hilton di Amerika Serikat, oke? Hotel chain ya. Itu nggak ada pengunjungnya, men, kosong, nol. Jadi pening, bener ya? Nah, bayar listrik gimana ya, bayar pegawai gimana? Akhirnya dia pakai pemikiran. Yang tadinya segmennya itu adalah wisatawan untuk bisnis yang paling minatnya 2-3 malam, atau yang leisure paling 5 malam. Sekarang dia rubah. Sekarang Best Western sama Hilton menerima segmen dari orang yang mau self-isolation. 14 malam, men. Jadi tadinya yang itu hotel udah mau nyungsep, sekarang hidup lagi karena dia buka produk yang beda, segmen yang beda, orang-orang yang mau self isolation di hotel. Benar ya? Keren nggak? Yang ketiga, same product, different infrastructure. Contohnya Amazon. Nah, kita di rumah ngapain gini-gini doang, benar ya? Tadarus udah, ini taklim udah, segala macam udah. Apa lagi dong? Baca. Ini permintaan akan bahan-bahan bacaan, buku-buku dari Amazon meningkat pesat. Padahal Amazon nggak punya pegawai yang cukup untuk melayani peningkatan permintaan yang meningkat cepat. Bagaimana caranya? Amazon rekrut tuh mantan pegawai ke restoran, kafe, hotel, dan di rumahin direkrut sama Amazon. Begitu juga Walmart. Permintaan Walmart tahu-tahu tinggi. Karena orang di rumah mulai ngeliat nih rumahnya kagak beres nih. Ini enak nih kalau pojok sini bikin kandang ayam nih, pojok sini bikin kandang burung nih, miara ikan koi nih kan. Itu yang mulai muncul. Jadi permintaan Walmart naik. Pegawai gak cukup, rekrut lagi orang dari karyawan hotel, kafe, restoran, dipekerjakan untuk mengisi kekosongan. Pertanyaan, perusahaan apa di Indonesia yang menggunakan strategi yang pertama, produk sama, channel of delivery beda? Contohnya tadi apa? Contohnya tadi Nike yang ajak olahraga bareng-bareng, yang tadinya jualan offline sekarang jualan online. Zhejiang University yang tadinya offline sekarang jualan online. Pertanyaannya, perusahaan apa contohnya di Indonesia yang menggunakan strategi seperti itu? Oh, jawab pakai teks ya Pak Anton. Oke. Pikir. Apa nih, maksudnya ada perusahaan Indonesia yang mau kayak begitu, yang tadinya jualannya offline sekarang jadi online. Oke. Bab 3 selesai. Kita kudu yakin sama Allah, kita kudu jujur, kita kudu cerdas. Yang keempat, dalam keadaan kayak begini, kita jangan cuma nyari untung, men. Dari barokah. Hidup yang penting barokah. Untung ngapain, kagak enak. Kaya sendirian gak enak, terus terang dah kagak enak. Cobain aja deh, yang bercita-cita jadi orang kaya, cobain aja apa enaknya ente jadi kaya sendirian, bener ya? Gak enak, men. Kaya sendirian gak enak. Yang enak itu Rasulullah SAW pernah bersabda, wacap yang bisa nih. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak titik bocah kalau bisa jawab. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak titik. Nyari barokahnya, men. Nyari barokah. Udah kita bagi-bagi, dapat rezeki bagi. Betul gak? Kita nih kalau ada orang kaya tapi pelit, yang kita ingat kayaknya apa pelitnya? Pelitnya. Orang pintar tapi songong, yang kita ingat songongnya. Kalah tuh, pinternya kalah. Yang kita ingat pokoknya dia songong aja, bener ya? Kaya sama pelit, yang kita ingat pelitnya dah. Kayaknya kagak kita ingat. Kaya sama murah hati, sama dermawan. Yang orang ingat apa? Dermawannya. Ngerti ya? Ini nomor 4. Jadi kita harus
khairun nas anfa'um linnas. Nyari barokah, nyari barokah. Oke, nyari barokah. Ini dalam keadaan susah kayak gini. Nanti kalau jalan-jalan udah mau dekat puasa, udah mau dekat maghrib, bawa aqua gelas ke, bawa korma ke. Kalau udah buka, berhenti ada orang kasih aqua gelasnya, bener ya? Dapat pahala, bener ya? Kasih kormanya, dapat pahala. Cari barokah, cari barokah, cari barokah. Oke, yang punya banyak kan begitu, kasih lah 1 bungkus nasi ke masjid. Kalau nggak ada yang datang nggak apa-apa, marbotnya juga perlu buka puasa, bener ya? Nah, kalau marbotnya udah dapat makan kan dia bisa kasih orang lain lagi. Yang penting itu kita tahadduts bi ni'mah. Kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara bukan aja bilang alhamdulillah, tapi juga dengan cara kita menyebarkan rezeki kita kepada orang lain, yang itu akan jadi barokah, bertambah lagi. Soal terakhir, 5, habisnya. Kita bab kelima itu mau beri bilang bahwa semua kesuksesan kita itu, kalau kita yakin, kita jujur, kita cerdas, hidup cari barokah. Yang kelima pastinya kita sukses. Dah, benar ya? Orang senang sama kita, pokoknya kalau bisnis sama kita orang senang aja lah. We like to do business with people we like, and we don't like to do business with people we don't like. Walhasil, bisnis kita sukses. Tapi ingat, membagi makna. Kita sukses bukan karena kita pintar. Kita sukses bukan karena kehebatan kita membangun bisnisnya. Kita sukses karena Allah menggerakkan makhluk-makhluknya untuk menolong kita. Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Wacap nih kalau yang bisa terusin artian, wacapnya terusin artian. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada titik bocap kalau bisa. Ini rekan-rekan sekalian, lah saya bisa ke kantor karena ada supir saya yang nyetir. Supir saya bisa kerja karena ada istrinya yang nyetrikain di rumah. Lah itu mobil bisa jalan karena ada tukang jaga bensin yang jualan bensin. Kalau enggak bagaimana? Pernah gak ngerasain? Ente lagi ditugasin mau kemana gitu? Kemana lah, keluar kota. Mau naik kereta dari Gambir. Menurut Google Maps 20 menit sampai Gambir. Sedangkan kereta udah masih berangkat 10 menit lagi. Udah gak masuk akal nih. Udah pasti telatnya naik kereta. Tapi ente doa dengan penuh hati kepada Allah, ya Allah, ini saya sangat perlu ini ke Bandung ini. Kalau telat nanti bagaimana, kasihan nih jamaah apa ibu mertua saya ke siapa saya itu nungguin ya. Ente doa dengan ikhlas. Tahu-tahu itu jalanan kosong, men, sepi. Tiba-tiba ente bisa sampai Gambir yang menurut Google Maps 20 menit, ente sampai 10 menit. Nggak ke jalan kereta. Nah itu siapa yang bikin? Kalau bukan Allah yang membuat semua makhluk-makhluknya menolong kita sehingga kita bisa mencapai ke Gambir dalam waktu yang 10 menit jauh lebih cepat daripada pekerjaan Google Maps, benar ya? Jadi kita harus banyak berterima kasih kepada manusia, karena pada hakikatnya ketika kita terima kasih pada manusia itu, hakikatnya kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Sekarang sekalian ini jam 1:06, kita harus akhiri di sini karena masih ada zoom yang lain lagi, masih pindah-pindah zoom dan bergerak. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya wasi'al maghfirah, birahmatika ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa Pak Anton nanti kirim nama-nama pemenang saya, kirim nama banknya, nomor rekeningnya. Insya Allah nanti setelah sholat tarawih saya udah beres mau buka. Insya Allah akan saya transfer ke masing-masing. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmunya yang dibagikan kepada kita semua, bahwa ternyata di dalam menghadapi krisis ini kita diberikan nasihat oleh beliau 5 hal. Pertama, kita harus yakin bahwa seluruh kehidupan ini ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahwa ma asaba min musibatin illa biidznillah, tidaklah musibah ini terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sikap kita harus jujur, baik jujur kepada Allah maupun jujur kepada manusia. Yang ketiga, kita dalam menghadapi musibah ini adalah harus cerdas dan kreatif, gitu Ustaz ya. Kemudian yang keempat, kita harus mencari berkah di dalam hidup ini. Jadi tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi kita juga harus mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah pasti sukses ketika kita menjalankan 4 hal yang tadi. Tentu kesuksesan ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kesimpulan barusan mengingatkan kepada kita untuk tetap istiqomah, untuk tetap berjuang, untuk tetap beramal apapun yang terjadi kondisi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Salam buat keluarga Ustadz. Baik, jazakumullah khairan. Baik, para jamaah, demikian kajian kita pada siang hari ini. Nanti yang pemenang, saya baru mencatat 2 orang nih. Pemenang pertama adalah Pak Bagus Suyanto. Kemudian pemenang kedua adalah Bapak Setiawan Hidayat. Nanti insya Allah yang berikutnya sudah dicatat sama host kita. Insya Allah nanti kita kabarin. Kemudian di sini juga sudah disampaikan nomor rekening ya, nomor handphone, mohon maaf. Nomor untuk menyampaikan nomor rekeningnya, silakan para jamaah yang memperoleh hadiah kuis tadi untuk bisa menyampaikannya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.